Siapapun yang datang ke Gunung Salak tanpa izin akan dibawa pergi oleh penghuni gaibnya. Mereka yang hilang takkan kembali dengan cara biasa. Malam itu, di sebuah warung kopi kecil di kaki Gunung Salak, seorang pria tua dengan sorot mata tajam bercerita tentang keangkeran Gunung Salak ini. Tangannya bergetar saat menyalakan rokok, sementara pendaki yang baru pertama kali datang menatapnya dengan ragu. Namun, mereka tak tahu bahwa perjalanan yang mereka mulai akan mengubah hidup mereka selamanya. Gunung Salak bukan sekedar gunung biasa. Gunung ini menyimpan ratusan kisah tragis, mulai dari pendaki yang hilang tanpa jejak, pesawat yang jatuh secara misterius, hingga mitos kerajaan gaib yang tersembunyi di dalamnya. Bagi masyarakat sekitar, Gunung Salak ini lebih dari sekedar tempat wisata alam. Ini adalah pintu menuju dunia lain, tempat para roh dan makhluk halus bersemayam. Banyak penduduk lokal mempercayai bahwa Gunung Salak ini telah lama dihuni oleh makhluk tak kasat mata yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Beberapa orang yang memiliki kepekaan lebih mengaku pernah mendengar suara-suara aneh yang berbisik di telinga mereka, atau bahkan merasakan keberadaan sesuatu yang tak terlihat mengikuti langkah mereka sepanjang jalur pendakian. Kisah tentang pendaki yang tiba-tiba tersesat bukan lagi hal yang aneh. Ada yang hanya berputar-putar di tempat yang sama selama berjam-jam, meskipun mereka merasa sudah berjalan sangat jauh. Beberapa dari mereka akhirnya ditemukan dalam kondisi linglung, seolah-olah baru saja mengalami sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Salah satu kejadian paling mengerikan terjadi pada tahun 2007 silam. Seorang pendaki bernama Anton mendaki bersama rombongan kecilnya. Pada suatu titik, ia merasa ada suara yang memanggil namanya dari dalam hutan. Penasaran, ia pun memisahkan diri dari rombongan, hanya untuk menemukan dirinya tiba di sebuah tempat yang asing. Kabut tebal turun tiba-tiba, menghalangi pandangannya. Ketika kabut menghilang, ia melihat sebuah perkampungan kuno dengan rumah-rumah kayu yang tampak seperti zaman kerajaan. Di depan salah satu rumah, seorang wanita berpakaian serba putih menatapnya dengan tatapan yang kosong. Anton mengaku bahwa ia tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia hanya bisa menatap wanita itu yang perlahan mendekatinya. Ketika ia merasa akan kehilangan kesadaran, tiba-tiba suara azan berkumandang dari kejauhan. Seketika perkampungan itu menghilang, dan Anton menemukan dirinya kembali berada di jalur pendakian dengan teman-teman yang panik mencarinya. Yang anehnya lagi, bagi Anton, ia merasa hanya menghilang selama beberapa menit saja. Tetapi menurut teman-temannya, ia sudah tak terlihat selama hampir 2 hari. Banyak yang percaya bahwa gunung ini adalah bukti bahwa Gunung Salak menyimpan dimensi yang lain, yang jika seorang melangkah ke sana tanpa sadar, ia akan tersesat dalam waktu yang berbeda. Tidak sedikit dari pendaki yang melaporkan pengalaman yang serupa.
seolah-olah mereka melewati batas yang memisahkan dunia manusia dengan dunia gaib. Cerita Anton hanyalah satu dari sekian banyak kisah serupa yang terjadi di Gunung Salak. 4 tahun setelah kejadian itu, sebuah insiden mengguncang para pendaki dan masyarakat sekitar. Tahun 2011, seorang pendaki bernama Bayu bersama 4 temannya mendaki Gunung Salak melalui jalur Curug Seribu. Mereka adalah pendaki yang berpengalaman, namun tetap mengikuti tradisi lokal. Mereka meminta izin sebelum mendaki, membawa sesajen sederhana, dan menjaga ucapan dari mereka. Malam pertama berlalu tanpa insiden. Mereka mendirikan tenda di sebuah tanah datar dekat aliran sungai kecil. Saat malam semakin larut, salah satu teman dari Bayu bernama Dika mendengar suara langkah kaki di luar tenda. Awalnya, ia mengira itu hanyalah suara binatang. Tetapi semakin lama, suara itu berubah menjadi langkah kaki manusia yang berputar-putar di sekitar mereka. Ketika pagi tiba, kelompok itu melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah perjalanan, Bayu yang berada di belakang rombongan tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara panggilan, tidak ada tanda-tanda kemana ia akan pergi. Mereka segera berbalik mencari Bayu, tetapi Bayu seolah lenyap begitu saja. Tim SAR dikerahkan. Pencarian dilakukan selama berhari-hari, tetapi tidak ditemukan sedikit pun petunjuk. Yang anehnya, salah satu dari anggota tim SAR yang ikut mencari justru mengalami kejadian yang aneh. Ia mengaku melihat Bayu duduk di atas batu besar, menatap ke arah mereka, tersenyum. Tetapi saat didekati, ia lenyap begitu saja. Pada hari ke-7, Bayu akhirnya ditemukan dalam kondisi lemah di sebuah lereng yang curam. Anehnya, ia ditemukan jauh dari lokasi terakhir tempat ia menghilang. Saat ditanya, Bayu hanya mengingat sedikit kejadian sebelum menghilang. Ia mengatakan bahwa ia melihat sosok tinggi berjubah hitam yang melambaikan tangan kepadanya dari balik pepohonan. Ia merasa tertarik, seolah ada kekuatan yang memaksanya berjalan mengikuti sosok itu. Setelah itu, ia tidak ingat apapun. Cerita Bayu menguatkan keyakinan banyak orang bahwa Gunung Salak memang menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Banyak yang percaya bahwa ia telah dibawa oleh penghuni gunung ke dunia mereka sebelum akhirnya dilepaskan kembali. Misteri Gunung Salak tidak berhenti pada cerita tentang pendaki yang hilang. Banyak yang percaya bahwa di jalur tertentu Gunung Salak terdapat pasar setan, sebuah tempat gaib yang hanya muncul bagi mereka yang terpilih atau tersesat. Para pendaki sering mendengar suara riuh seperti pasar di tengah malam, bau kemenyan yang menyekat, atau bayangan-bayangan hitam yang bergerak di antara pepohonan. Seorang pendaki bernama Rudy pernah mengalami hal ini. Ia mengaku bahwa saat mencari jalan turun, ia mendengar suara ramai seperti orang-orang berdagang. Ia melihat cahaya seperti obor dari kejauhan. Ketika ia mendekat,
ia melihat pasar yang penuh dengan orang-orang berbaju zaman dahulu. Tanpa sadar, ia hampir membeli sesuatu. Tetapi seorang penduduk lokal yang menemukannya segera menariknya pergi. "Kalau kau beli sesuatu di sana, kau tak akan bisa kembali," kata seorang penduduk tersebut. Gunung Salak tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Apakah kisah-kisah ini hanya sekedar cerita turun-temurun? Ataukah ada sesuatu yang memang bersembunyi di balik lebatnya hutan dan curamnya jurang Gunung Salak? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk kisah-kisah misteri lainnya. Hanya di AI Creator MDN. Sampai jumpa di cerita berikutnya.